Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan semua. Saya Bayu Aji Aribowo, mahasiswa Sistem Informasi semester 4 Universitas Terbuka. Ini adalah video tugas 3 mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Di sesi kali ini kita diminta untuk menyelesaikan sebuah program dengan menggunakan JavaScript, menggunakan operator if dan array untuk kasus, yaitu pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan. Di sini kita diminta untuk mencantumkan 3 array golongan, yaitu golongan A, B, dan C dengan gajinya masing-masing. Lalu array untuk kategori persentase lembur, yaitu misalnya lembur 1 jam, 2 jam, dan seterusnya dengan persentasenya masing-masing. Dan kita diminta untuk membuat input pada program nanti yang akan dibuat, dan outputnya adalah jumlah penghasilan, yaitu berupa gaji golongan dan ditambah gaji lembur. Baik, pertama-tama untuk menyelesaikan program tersebut kita perlu merancang pseudocode-nya. Di sini saya sudah coba susun, yaitu kita mendeklarasikan variabelnya dulu. Untuk kasus tersebut berarti kita membutuhkan variabel-variabel diantaranya golongan input untuk yang nanti akan kita inputkan, kemudian jam lembur, kategorinya adalah integer, jenis datanya adalah integer, gaji pokok, jenis datanya real, persentase lembur, gaji lembur, dan total penghasilan. Lalu inisiasi array kita juga perlu deklarasikan penamaannya. Di sini saya beri nama array gaji, array persen lembur, indeks gaji, indeks persen lembur. Dengan array gaji tipe datanya adalah real dan array persen lembur juga real. Lalu kita buat inputnya, yaitu input golongan dan input jam lembur. Setelah itu kita masuk ke tahapan penentuan gaji pokok dari array. Jadi kita misalnya mengambil input A, maka indeksnya adalah 0, maka golongannya sama dengan A, dan indeks gajinya adalah besar gajinya adalah 5 juta. Lain jika atau else if indeksnya adalah 1, maka masuk dalam golongan B. Dan golongan jika indeksnya 2, maka masuk ke golongan C. Jika selain itu, maka golongan tidak valid dan program selesai. Kemudian tahap berikutnya adalah inisiasi untuk persentase lembur. Persentase lembur, jika jam lemburnya adalah kurang dari 0, maka
kurang dari 0 atau negatif, maka jam lembur tidak akan muncul peringatan jam lembur tidak boleh negatif. Program selesai. Lalu jika jam lembur lebih besar dari 0, maka kita akan mulai penghitungan. Jika jam lembur sama dengan 1, maka dia akan menghitung dengan indeks 0 yang ada di dalam array. Jika sama dengan 2, indeks 1 dari dalam array, dan seterusnya, dan seterusnya. Lalu jika array persen lemburnya adalah 0, maka mereka akan menerima 0. Itu nanti akan sebagai end if-nya. Tahap berikutnya adalah proses penghitungan gaji lembur. Gaji lembur itu dihitung per jam. Maka rumusnya adalah gaji lembur sama dengan persentase lembur dikali gaji pokok, lalu dikalikan dengan jam lemburnya. Jika jam lemburnya 0, maka ya dia hanya akan menerima jumlah gaji pokok saja, alias gaji lemburnya adalah 0. Tahap berikutnya adalah menghitung total penghasilan, yaitu gaji pokok plus gaji lembur. Gaji lembur yang dihitung dari sini ya, lalu gaji pokok ya yang tadi yang golongan A, B, atau C. Proses penghitungan gaji lembur, jika jam lembur lebih besar dari 0, maka dia mendapatkan gaji lembur dengan perhitungan persentase lembur dikali gaji pokok dikalikan gaji lembur. Ya, jika tidak, maka gaji lemburnya sama dengan 0. Lalu, untuk menghitung total penghasilan, itu adalah dari gaji pokok ditambah dengan gaji lembur. Nah, kemudian di akhir program, kita akan menampilkan gaji pokok, besar gaji pokok, lalu jumlah jam lembur, kemudian persen gaji lembur per jamnya, kemudian total gaji lembur, dan total penghasilannya. Seperti itu. Maka di sini kita akan mulai untuk membuat programnya. Baik rekan-rekan semua, kita tadi sudah membuat file baru dan kita mulai dengan membuat struktur dasarnya dulu. Buat kelas, ya, dan ini adalah struktur dasarnya Java. Isinya kita akan buang sampai sini saja. Lalu di sini kita mulai dari kita mulai dari impor ya, karena kita akan
menggunakan input juga, maka kita perlu impor dulu Java Util Scanner. Memasukkan di dalam sini ya, seperti ini. Oke, kemudian kita lakukan deklarasi variabel dan array-nya sesuai dengan tipe datanya juga. Integer jam lembur, lalu double gaji pokok, persentase lembur, gaji lembur, total penghasilan. Lalu deklarasi array sesuai dengan tipe datanya juga. Double gaji pokok array yang besarnya adalah 5 juta. Rp6.500.000 dan Rp9.500.000. Lalu array untuk persen lembur, double juga. Untuk persen lembur, ini besarnya adalah 0,3, lalu 0,32, 34, dan
1, 2, 3, 4 ya, ada 5 ya persentase lemburnya. Kemudian integer indeks gaji yaitu minus 1 dan indeks lembur sama. Oke, berikutnya kita bisa mulai. Buat dulu input ya, char add 0. Jadi untuk input jam lembur, input next to integer untuk jam lemburnya. Oke, input sudah selesai, berarti kita berikutnya adalah mencocokkan input dengan indeks. Index array. Oke. Di sini kita menggunakan if golongan inputnya adalah A, maka indeks gajinya 0. Indeks persen lemburnya nggak usah. Kalau B
dia akan masuk ke indeks 1, jika C masuk ke indeks 2, jika yang lain, maka dorongan tidak valid. Berikutnya, penentuan persentase lembur. Untuk penutupnya kita masukkan logiknya ini ya. Ini untuk membaca data gaji pokok. Jadi sehingga gaji pokoknya adalah ambil dari data gaji pokok array dengan indeks gaji, dengan besaran indeks dari indeks gaji. Itu. Kemudian kita pakai if lagi. If jam lembur adalah else-nya nggak usah dulu. Jam lembur kurang dari 0, maka jumlah jam lembur tidak boleh negatif dan kembali. Kemudian else if jam lemburnya sama dengan 0,
Terus if di sini saya akan menggunakan if lagi. Jadi if jam lembur itu adalah 1, maka baca indeks 0, kalau 2 kalau 2 indeks 1, kalau 3 indeks 2, dan seterusnya. Kemudian kita masukkan persentase lemburnya untuk mengambil data dari persentase lembur array dengan indeks persen lembur, gitu ya. Kemudian jika jam lemburnya adalah 0, else. Nah, oke, seperti ini. Jika tidak ada lembur, persentase lembur adalah 0. Oke, itu sudah, kita tutup. Kemudian kita mulai menghitung gaji lembur. Oke, gaji lembur itu dihitung per jam, dan jika jam lemburnya itu adalah lebih besar dari 0. Jadi kita mulai pakai if lagi. If jam lembur lebih dari ini, maka gaji lemburnya adalah gaji pokok dikali persentase lembur dikalikan dengan jam lembur. Jika tidak, maka 0. And if. Lalu proses perhitungan total penghasilan. Total penghasilan, oh iya betul ada. Lalu kita mulai untuk menghitung total penghasilan. Total penghasilan itu adalah gaji pokok ditambah gaji lembur. Lalu kita terakhir adalah memunculkan hasilnya. Hasil kita bisa pakai print in gaji pokok
Ya, jumlah jam lembur lalu kita kasih if lagi di sini. If jam lembur lebih dari 0, lebih daripada 0, sistem print in persentase gaji lembur ya. Lalu gaji lembur atau gaji lembur seperti ini ya, atau lembur. Jika tidak ada, maka muncul pesan tidak ada lembur. Nah, ini gaji lembur sama dengan 0, sama aja. Oke. Lalu total penghasilan lagi ya, terakhir close input, selesai. Ada sintaks error nih. Ya. Golongan input nggak ada. Oh, input next kali ya. Coba running lagi. Coba lagi.
string cannot resolve to a type. Char itu char. Oke, kita coba lagi running. Ya, ini program sudah jalan. Jangan libur yang kedua. Oke, coba lagi. Kalau di sini jadi buat error, ininya ke M, ukurnya 14, kalau tidak valid. Oke. Ini jalan sama C, ini 21 nomornya. Oke. Ya, jenis datanya ini yang perlu diperbaiki. Jenis datanya perlu kita perbaiki ya. String format. Ini juga. Line 72 dan 76. Ya. Ini harus ditutup ya, input close. Setelah return, nomor 2 input close. Baik,
coba jalankan lagi. Golongan misalnya A, lemburnya 0, tidak ada jam lembur. Nah, oke, benar-benar ya. Running lagi. Golongan C, jam lemburnya 16. Ya, oke, sudah betul. Jumlah lembur keluar, jumlah jam lemburnya keluar, gaji pokok, dan ya. Baik rekan-rekan semua, alhamdulillah ini program sudah berhasil dan sudah bisa dijalankan dan sepertinya sudah sesuai. Dan tadi saya ada yang salah ya untuk ini menerapkan mendeklarasikan variabelnya yang string. Ini harusnya kalau di Java ininya adalah deklarasinya adalah char. Tadi saya menulisnya menggunakan string, maka dia tidak mau terbaca datanya. Lalu baik, sepertinya sudah selesai ya. Dan semoga baik, untuk tugas kali ini saya rasa sudah selesai. Memang perlu ketelitian untuk dapat menghasilkan satu program yang sempurna ya. Jadi itulah pentingnya kita merancangnya di awal di pseudocode-nya. Seperti itu. Baik, akhir kata rekan-rekan semuanya, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.